Kenapa kau nikah sama pemuda miskin, tak berguna itu? Aku hamil. Pergi. Kamu pergi saja. Pergi, jangan kembali. Mulai saat ini, kamu adalah anak yatim. Kamu bukan lagi putri orang terkaya. Nona. Direktur kasih ini. Ini peninggalan ibumu. Nilainya puluhan juta. Kelak kalau tak punya uang, jangan coba cari aku. Anggap aku tak punya anak perempuan sepertimu. Dingin. Cepat masuk. Ibu, hati-hati. Dek, kedinginan tidak? Biar ibu lihat. Ayo kita bercerai. Apa aku salah dengar? Kamu mau bercerai dengan adikku? Yang sini. Bukannya kamu selalu pengagum setia adikku? Susah payah baru menjadi istri pelukis ternama. Masa rela bercerai? Sebaiknya, kalau mau bercerai, seriuslah. Jangan cuma omong kosong. Nanti saat benar-benar bercerai, malah merengek-rengek. Dia tidak setuju. Tenang, karena sudah kuucapkan, pasti akan kusetujui. Kalau ayah dan ibu bercerai, Bibi Zo bisa jadi ibuku. Huan bicara apa? Bibi Zo direktur dan kaya. Dia tak bilang prestasiku jelek. Dia tak larang aku makan camilan. Dia bahkan belikan aku konsol game terbaru. Seru banget. Diam, Huan. Biar dia bicara. Nenek dan Bibi bilang, hanya orang kaya seperti Bibi Zhou yang seperti ini pasangan yang cocok untuk ayah. Ibu bahkan tak bisa menyediakan mas kawin. Orang miskin tak pantas untuk ayah. Cukup. Bu, bawa dia ke atas. Mi, aku yang bicara dengannya. Ayo pergi, Huan. Nah, dia setuju cerai. Segera selesaikan ini dengan tuntas. Juan, tenang. Aku tahu batasannya. Kamu sadar apa yang baru kamu katakan? Tahu? Sudah tahu. Masih diucapkan? Ya, masak banyak makanan. Aku tak pulang untuk makan malam bersama. Jadi kesal ya? Menyiapkan semua masakan sendiri melelahkan, tapi hari ini ada keadaan khusus. Rencana berubah mendadak, aku juga tak bisa apa-apa. Rencana berubah mendadak, jadi sekeluarga besar kalian makan dengan Zodiac. Benar? Pulang ketemu Jiaki, dia ajak ibu makan bahkan ke Zaising Lu. Aku tak bisa tolak kan? Lagi pula kamu tahu, ibu mau ke Zaising Lu, bukan cuma pakai uang. Jiaki. Panggilannya mesra. Dia jelas tahu prestasi Huan jelek, masih dibelikan konsol game. Apa alasanmu? Ini cuma konsol game biasa. Kamu urus anak. Prestasi Huan jelek, semua salahmu. Semua salahmu. Baik. Ini cuma anakku belajar dan hidupnya jangan kau campuri. Ucapanmu benar. Kamu cari masalah? Yang sini, kamu nganggur setiap hari. Di rumah, dikasih makan enak. Banyak wanita ingin hidup sepertimu. Apalagi yang tak puas. Du Minghao, bahas perjanjian cerai. Mau cerai? Baik. Kalau begitu, pergi tanpa bawa apa-apa. Jangan bawa uang. Kalau begitu, pergi kosong tangan. Jangan harap bawa 1 sen pun. Baik. Hak asuh anak juga milikku. Bisa? Baik, mulai sekarang, kamu jangan harap bisa bertemu Huan lagi. Aku setuju. Kamu gak berhenti, ya? Yang sini, kamu benar-benar ingin cerai ya? Jangan lupa, dulu kamu cuma anak yatim. Bahkan, mas kawin pun tak bisa kau berikan. Kalau bukan aku kasihan padamu rumah. Kalau bukan aku kasihan padamu. Kalau bukan aku kasihan padamu. Kau masih gelandang di jalanan. Ya, pernikahan tanpa cinta, sama dengan di penjara. Aku tak mau terus begini. Tak ada cinta. Berani kau bilang tak cinta aku. Dulu, kalau bukan karena aku mabuk, salah kukira kau Jiaki. Sampai kau hamil. Apa hakmu di kamar ini bicara padaku? Apa hakmu jadi nyonya kaya? Yang sini.
Aku kasih kesempatan terakhir. Cinta aku atau tidak ya? Kalau jawabanmu memuaskan, aku bisa batalkan perceraian. Sekarang apa bedanya aku cinta atau tidak? Du Minghao, dulu kau bilang tak cinta Zhou Jiaqi lagi dan mau tanggung jawab pada kami. Lalu aku baru Cukup, kapan aku pada dirimu dan Huan-Huan tak bertanggung jawab? Jangan ngomong hal tak berguna. cerai saja. Baik, Cerai ya. sekarang juga. Du Minghao yang Sinyi. Tanggung jawab hukum, keputusan pengelolaan. Kenapa menyesal? Kenapa menyesal? Kalau begitu, sekarang berlutut minta maaf. Aku bisa pertimbangkan tak cerai. Kau ibu kandung Huan-Huan. Membuat istrimu 8 tahun, sujud minta maaf padamu, keterlaluan kau. Ini aku kasih kesempatan. Hargai hadiahku. Jangan kurang ajar. Baik, yang Sinyi. Jangan sesali. Paman Yang, kalau kamu rindu Sinyi, silakan jemput dia pulang. Xiaoyan, lihat, aku hanya membiayaimu sekolah beberapa tahun. Kamu saja sudah rutin menjengukku saat hari raya. Anak perempuan ini pergi 8 tahun tanpa kabar. Lihat, aku orang terkaya ini, tahun baru sepi sekali. Tapi bukan berarti aku tak bisa menjenguk cucuku. Kalau keluarga pria itu baik pada putriku, demi cucu, aku bisa menerima mereka. Aku antar bapak saja. Jangan, mobilmu terlalu mencolok. Harus rendah hati. Baru bisa kulihat sikap asli keluarga itu pada putriku. Ayo pergi. Ibu, kamu akan pergi. Huan-Huan, kangen sama ibu? Kalau ibu pergi, Bibi Juo bisa jadi ibuku. Huan-Huan mau Bibi Zhou jadi ibuku. Selamat ya, sebentar lagi punya ibu baru. Hore, Huan-Huan akan punya ibu baru. Huan-Huan kita ini kan putri pelukis ternama. Pantas dapat ibu seperti Jiaqi, wanita karier yang tangguh. Ibu yang yatim piatu begitu. Sungguh memalukan. Kamu juga berpikir begitu kan? Kakak saya benar. Memang begitu. Kamu yatim piatu. Bisa dekati anak saya, pelukis hebat. Itu adalah keberuntungan besar yang kamu dapatkan. Tapi kamu tak hargai sendiri. Bersikeras cerai dengan anak saya. Tak ada kesempatan menyesal lagi. Tenang, saya tidak akan menyesal. Kamu ngapain? Kamu tidak bersih, mencuri dari rumah kami. Saya periksa. Kamu sudah setuju untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Maka harus diperiksa dengan baik. Tidak boleh membawa uang sepeser pun dari anak saya. Baik, periksa. Setidaknya tahu diri. Jangan curi barang adik saya. Ini juga barang milikmu, Bu. Ibu buat sendiri untukmu, hadiah ulang tahun. Aku tak suka boneka usang ini. Aku suka yang dari tante, konsol game. Tante Zhou. Rindu Tante Zhou. Ibu, kakak. Kak Hao selamat tahun baru. Xiao, Kak Hao selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Pintu gerbang terkunci, kok bisa masuk? Kakak ipar ada di sini. Awalnya,
Saya kira ini di rumah, pengasuh baru yang dipekerjakan. Apa bedanya dia dengan pengasuh? Menurutku, bilang dia pengasuh sudah terlalu memujinya. Pintu gerbang terkunci, gimana kamu bisa masuk? Kamu teriak apa sih? Aku yang kasih kodenya padanya. Ada masalah. Hadapi aku. Oh begitu. Kamu kan tuan rumah, kok kasih kode pintu ke siapa saja? Apa boleh buat? Sindir siapa dengan nada begitu? Sudahlah, kau mbak, jangan bertengkar karena aku. Kalau sampai orang lain tahu, nanti dikira aku yang menghasut hubungan kalian berdua. Jackie, jangan bicara seperti itu. Kamu bukan orang luar. Yang jadi orang luar di sini cuma dia yang sini. Benar. Lagi pula sejak dulu dialah yang merusak hubungan kamu dan adik. Dia itu selingkuhan. Bukan dia, kalian pasti sudah bersatu dari dulu. Tante kakak, janganlah berkata demikian. Pasangan yang saling mencinta pasti bersatu. Kami sudah bercerai. Kali ini, aku tak akan mengecewakanmu. Mesra sekali. Kalau kalian memang mesra, kenapa dulu waktu dia masih miskin, kamu tak mau bersamanya? Maksudmu apa? Waktu itu kalau bukan karena kamu pacaran sama anak orang kaya, Du Minghao mungkin takkan mabuk sampai ke tempat tidurku. Cukup. Ini ada hubungan dengan Jackie? Zhou Jiaqi tak terlibat. Kalau begitu, kenapa saat kau paling sengsara, Zhou Jiaqi tak muncul sama sekali? Setelah temanimu menderita, dan kamu sukses jadi pelukis ternama, baru Zhou Jiaqi muncul lagi di hadapanmu. Saat itu, aku cuma pemuda miskin. Aku tak pantas untuknya, kan? Kamu juga tahu dirimu pemuda miskin. Aku menemani kamu menderita selama 3 tahun penuh. Bahkan bersama putraku menderita 3 tahun, lalu apa? Kalau dia sukses, bukankah kamu ikut bahagia? Aku menikmati kebahagiaan. Du Minghao tak punya uang, keluarga tinggal di rumah sewa murah, semua pekerjaan rumah tangga, kukerjakan sendirian. Dia punya uang, ku bilang mau cari asisten rumah tangga. Kalian bilang, apa waktu itu? Lupa, kalian bilang asisten itu pemborosan, di rumah sudah ada kalian akan merapikan rumah dengan sempurna. Tapi kenyataannya, pernah kalian kerjakan PR, rumah sebesar ini, semua pekerjaan rumah tangga, tetap kukerjakan sendiri. Kamu bilang ini kebahagiaan? Ada masalah kerja sedikit. Bertahun-tahun aku kasih uang, apalagi yang kurang. Uang yang kamu berikan padaku, ada 1 sen pun kugunakan untuk diriku sendiri. Du Minghao, coba buka matamu, lihat baik-baik. Bajuku ini dari tahun lalu. Pernah beli perhiasan untukku? Aku beri uang, tidak kau pakai untuk dirimu. Siapa yang salah? Benar, lihatlah dirimu. Terlahir miskin. Keluarga juga, terlahir miskin. Bisa salahkan putraku? Uang saku dari Du Minghao, kamu ambil untuk main mahjong, dia ambil untuk bersenang-senang. Aku menggunakan uang putraku, itu hal yang wajar. Baik, pakai uang putramu, aku tak bisa berkata apa-apa. Lalu dia, perempuan 30-an tahun itu, tidak bekerja, tidak menikah, numpang di rumah adiknya, pakai uang keluarga adiknya, masih harus usiapkan kebutuhannya. Kamu sebut siapa perempuan tua? Aku lawan kamu. Ketika kamu menikahi adikku dulu, bahkan mas kawin 1 sen pun tidak bisa kamu berikan. Selama ini, makan minummu pakai uang adikku. Kalau dulu Jiaqi yang menikahi adikku, dia pasti bisa menyediakan mas kawin yang tidak sedikit. Orang miskin sepertimu masih berani menegurku di sini? Cih. Kamu diam saja melihat dia memukuliku? Bukannya suka hitung-hitungan? Jangan salahkan kakakku. Sekarang minta maaf padanya. Urusan selesai. Kamu malah memaksaku minta maaf. Du Minghao, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Aku tak bisa ditolong. Kamu yang tak bisa ditolong. Ku beri kesempatan mundur, tapi kau tak mau. Jangan salahkan aku tak beri muka. Dengar baik-baik. Barang yang kubelikan hari ini, jangan bawa satupun. Apa yang kuambil darimu? Apa yang kau ambil dariku? Setiap pakaian di koper itu, semua kubelikan untukmu. Tinggalkan semuanya. Harus sekejam ini? Ya, sekejam itu. Brengsek. Sekarang sudah cukup? Tidak. Bajumu juga kubeli. Lepaskan. Lepaskan semua. Pergi. Maksudmu di luar salju turun, lalu kusuruh lepas baju dan pergi begitu? Benar. Hari ini kalaupun kamu beku sampai mati di luar, itu salahmu sendiri. Baiklah. Aku lepas. Sudah cukup? Sudah cukup?
Ibu, Lepaskan. Ayo teruskan lepaskan pakaianmu. Kenapa tidak lepas saja? Barusan kamu berani. Harus sejauh ini? Ya, aku harus bertindak sekejam ini. Sinyi, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Ini karena kamu yang memaksa kakak Hao menjadi seperti ini. Kakak Hao adalah pria yang sangat baik. Kamu malah tidak tahu menghargainya. Menurutku, kamu harus mengalah pada kakak Hao. Minta maaf. Kakak Hao tak akan biarkanmu keluar tanpa pakaian. Tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Bahkan jika kamu berlutut minta maaf, lepaskan semua pakaian. Baik. Baik. Aku bisa lepaskan semuanya. Tapi sebelum ku lepaskan semua, kembalikan barang yang kuberikan. Kembalikan padaku. Bertahun-tahun kau makan milikku, pakai milikku. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Kamu tidak ingat? Iya, kok kamu ingat apa yang kuberikan padamu? Giok, aku pernah beri liontin giok. Kita menikah, aku juga tak punya apa-apa yang bisa kuberikan. Liontin giok ini dianggap tanda cinta. Aku akan jaga dia baik-baik. Kembalikan padaku. Yang kamu katakan, ini liontin giok? Kenapa giok ini ada padamu? Kakak Hao yang kasih. Aku cuma puji sekilas. Gioknya cantik. Langsung dia kasih. Maaf, Kak Sinyi. Aku nggak tahu ini milik kalian. Cendera mata cinta. Du Minghao, di matamu, hadiah dariku tak berharga? Bisa seenaknya diberikan ke orang lain? Giok murahan ini. Kalau sayang, kembalikan saja. Ini barang paling berharga bagiku. Kau buang seperti sampah. Barang murahan, berlebihan sekali kau. barang jelek begini, 10.000 dapat 3. Sudah pecah, biarin. Ngambil apa lagi di sini? Benar juga. Jangan-jangan kau bilang barang ini bernilai miliaran. Lalu mau menipu kami? Sinyi bukanlah tipe orang yang mau memeras orang. Loh, ini nangis ya? Aku habisi kalian. Berisik kau di sini. Pergi kau dari sini. Xiao Yi, Ayah, Kau diperlakukan semena-mena. Tak tahu harus cari ayahmu. ayah. Kukira kau sudah kecewa sekali padaku. Sedahsyat apapun kekecewaanku, kau tetap putriku. Kau pasti Du Minghao. Putriku nikah sama kamu 8 tahun. Bukan prestasi besar, tapi dia sudah berusaha keras. Kau berani di hari raya mengusirnya dari rumah, masih pantas disebut manusia. Kakek tua ini kok rasanya tak asing. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Putrimu? Dia yatim piatu? Bu, mungkin ibu tak tahu. Sekarang ada sebagian wanita yang sejak kecil kurang kasih sayang ayah, suka mengakui pria tua sebagai ayah. Siang hari memanggil ayah angkat, malam hari diranjang jadi suami. aku tahu kenapa kau minta cerai. Kau selingkuh sama kakek tua. Sinyi, kau tidak waraskah? Kakak Hao muda dan sukses. Mana mungkin kalah dengan kakek naik motor listrik ini? Apa yang kalian asbun ini? Ini ayah. Benar tentu ayahmu. Ayah angkat, kan? Aku paham. Bersikaplah sopan. Mencela hubungan ayah anak seenaknya. Inikah didikan keluarga Du? Kau cuma kakek naik motor listrik, pantas apa ku hormati? Sok soal didikan, pantaskah kau? Jangan sentuh ayahku, kakak. Berani melawan? Berani-beraninya kau. Yang sini aku sangat kecewa padamu. Selingkuh dengan pria tua,
berani sakiti kakakku. Aku terlalu memanjakanmu. Benar, pukul dia. Siapa suruh dia tidak tahu diri? Berani-beraninya melawan aku. Sungguh keterlaluan. Hei nak, Ayah, Kau berani pukul aku? Memang kau yang kupukul. Aku tak setuju Sinyi nikahimu. Setelah bertahun-tahun, kukira kau baik pada Sinyi. Rencana terima keluargamu. Siapa sangka kalian sekeluarga ternyata bangsa. Siapa butuh kau terima? Kebetulan. Lagian, kami sudah bercerai. Dia sudah bekas. Cocok dengan orang tua sepertimu. Pas. Nak, kau baik-baik saja. Kau. Masih berani bicara seenaknya. Awalnya, kupikir, naik skuter listrik pura-pura orang biasa kalau tak pandang harta dan baik pada putriku, akan kuserahkan bisnis keluarga padamu perlahan. Tapi sekarang kau tidak layak. Bercerai lebih baik. Ikut ayah pulang. Lanjutkan jadi nona besar. Kita tak perlu terima penghinaan ini. bisnis keluarga? nona besar? Kau naik skuter listrik sok gaya. Sok jadi orang terkaya di Haicheng ya? Tunggu. Jangan-jangan kau adalah ketua dewan misterius grup Guoan itu? Yang Guoan orang terkaya di Haicheng? Jika kamu orang terkaya di Haicheng, yang Guoan, bukankah kamu putri orang terkaya itu? Tak kusangka, paling jeli ternyata wanita simpanan seperti kamu. Mana mungkin? Bagaimana mungkin dia putri orang terkaya? Ibu orang kaya kan? Sekarang cocok dengan ayah ya. Tante Zo, tak bisa jadi ibu baruku lagi. Mustahil. Dia anak yatim. Tak mungkin putri orang terkaya. Dan orang tua bangka ini cuma naik motor listrik dan omong kosong. Lalu jadi orang terkaya di Haicheng? Kami semua di sini bukan orang terkaya di dunia. Benar. Kata kakakku benar. Kalau kamu benar putri orang terkaya Haicheng, kenapa dulu menikahiku bawa koper jelek? Jaki, Kamu pasti salah orang. Iya juga. Orang terkaya Haicheng tak pernah tampil di publik. Aku juga waktu itu kebetulan lihat sekilas dari jauh. Mungkin aku memang salah orang. Apa mungkin? Jaki, pasti kamu salah orang. Kalau dia orang terkaya, aku mau makan kotoran. Hore, Tante Zo jadi ibu baruku. Dasar anak ini. Bisakah kamu paham siapa ibumu? Aku suka Tante Zo. Hanya dengan Tante Zo bisa hidup enak. Ibu orang miskin, Huan-Huan benci ibu. Kamu. ayah, sudahlah. Bagaimana sudahlah? Lihat anak ini. Huan-Huan benci ibu orang miskin. Anggap saja aku tak pernah melahirkan dia. Aku yang Sinyi dan keluarga Du kalian putus semua hubungan. Kalau putus ya putus total. Siapa takut sama kamu? Kamu yang bilang sendiri. Jangan menyesal. Nanti hidup sama orang tua ini nggak akan baik. Jangan nangis balik minta tolong. Dulu aku memang bodoh. Makanya aku nggak mau dengerin papaku nikah sama kamu. Papa, ayo pergi. Baik. Papa bawa kamu pulang ya. Perlu nggak aku kasih yang baru buat kamu? Motor rusak. Kalian naik ini pulang. Nanti malam gelap. Udah deh, ngurusin mereka buat apa? Ayo masuk, biar hangat. Apa, biar aku saja. Udahlah. Sepeda listrik. Nggak mau ya udah. Putri Direktur. Aman he. Direktur menyuruhku jemput kamu. Putri, selamat datang pulang. Putriku. Ayo pulang. Papa, Sudah, jangan sedih. Ayo. Banyak mobil, mama dan lelaki tua naik mobil hitam. Sepeda listrik rusak. Ya naik taksi dong. Jangan lihat lagi. Cepat ke sini. Tapi mama naik mobil. Mobil yang dipegang Huan-Huan ini. Masa sih? Mobil Maybach, harganya ratusan juta, mahal banget. Maybach. kamu ini nak. Apa kamu terlalu terobsesi mainan? Mana ada Maybach? Pasti salah lihat. Main baik-baik sendiri. Kamu main baik-baik sendiri. Jangan ganggu orang dewasa bicara. Ayo pergi. Ayah, Ini baru seperti anak perempuanku. Sudah tahu salah? ayah, aku tahu aku salah. Kalau salah, terima hukuman. Hukum atau denda, aku terima. Baik. Kamu tak boleh bergantung pada keluarga dan berdikari dan buktikan kemampuanmu di luar. Kebutuhan pokokmu aku tanggung.
Tapi tak ada dana tambahan. Sesederhana itu, Dasar kamu, anak bandel. Sudahlah. Pulang saja sudah syukur. sayangnya, giok pemberian ibuku. Dirusak mereka. Jadikan pelajaran. Setelah masa tunggu perceraian usai, jangan berurusan dengan keluarga itu lagi. Jangan ada hubungan apapun. Asal mereka tak ganggu kamu, urusan giok kita lupakan. Anggap saja, ibumu di surga melindungimu. Ya, aku nurut ayah. Oh iya, teman-temanmu sudah tahu kamu bercerai. Berkumpullah bersama mereka. Curhat dan ngobrol santai. Perasaanmu pasti lebih lega. Baik. Pergilah. Direktur utama, sungguh berusaha keras untuk Putri. Putri bangun usaha mandiri baru gabung grup. Para senior di perusahaan terhadap Putri tak akan bisa mencela lagi. Memang harus begitu. Kasih orang tua merencanakan masa depan anak. Hanya, apa kita biarkan keluarga itu begitu saja? Mereka menyakiti putriku. Tak semudah itu. Beri mereka pelajaran. Siap. Pindahkan semua! Kenapa Pak Zhang tarik lukisan saya? Bukankah kita selalu kerja sama dengan baik? Keluarga Du Dahua. Salahkan nilai keluarga Anda yang buruk. Perilaku tidak pantas. Anda menyinggung orang yang salah. Lanjut, pindah! Siapa yang saya singgung? Pikir sendiri. Pak Zhang, ini. Kak, saya tidak mengerti. Siapa yang saya singgung? Adik, jangan panik dulu. Pikirkan baik-baik. Pasti bisa Anda pikirkan. Bagaimana tak panik? Lukisan saya dilarang semua. Tak tahu siapa yang saya singgung. Makan semangka dulu. Saya nggak mau. Bersulang. Akhirnya kamu bercerai. Bertahun-tahun kukira kau sudah meninggal, tak pernah keluar sama sekali. Berkumpul dengan kami, teman-teman kecilmu. Salah saya. Saya minum 3 gelas. Tuangkan dan minum. Boleh. Ceritanya, kami sekelompok orang ini setelah lulus universitas jarang berkumpul bersama, bersenang-senang selagi muda. Yang Sinyi ada di sini, dia bisa menyanyi. Nyanyiannya sangat merdu. Belum pernah dengar dia nyanyi. Tunggu, nilai keluarga buruk, kata pemilik galeri ini. Jangan-jangan dia nyanyi cari uang? Baiklah, ya. Cantik. Sinyi. Kamu nyanyikan apa yang Sinyi? Kamu kan sudah ibu. Datang ke sini nyanyi cari uang, tidak malu? Sinyi, kamu tidak apa-apa. Du Minghao, Dia memang mantan suamimu yang menyebalkan itu. Mantan suami? Wanita ini sudah cerai? Wanita cantik tak pantas untukmu. Bersamaku. Jangan bicara sembarangan. Kami belum ambil surat cerai. Ku beritahukan, sehari tidak ambil surat cerai. Kamu sehari masih istriku. Apa yang kalian lihat-lihat? Semua pergi. tamuku. Du Minghao, kamu ini kenapa? Aku tidak waras? Lihat pakaianmu. Kesini untuk nyanyi. Aku yang dipermalukan. Aku tahu. Pasti ada orang yang mengira mantan istrimu seorang penyanyi jalanan, makanya merendahkanmu. Baru saja menurunkan lukisan di galerimu. Benar. Yang Sinyi, karena kamu, semua lukisanku di seluruh kota diturunkan. Kamu harus bertanggung jawab. Lukisanmu dilaporkan dan diturunkan, apa hubungannya denganku? Kenapa tidak kamu bilang kamu sendiri yang banyak berbuat jahat, jadi dapat balasan? Aku dapat balasan. Kamu yang paling layak. Kamu yang masuk neraka. Kalau bukan kamu, bisnisku akan terhambat. Kuberitahukan padamu. Hari ini kuperingatkan terakhir kali. Kalau masih berani muncul di sini, ku habisi kamu. Kita sudah bercerai, kenapa aku harus dengar? Aku cuma nyanyi satu lagu, mana memalukan. Jangan buang waktu. Sini. Aku tak peduli pendapatmu, tapi ku beritahu. Selama ganggu bisnisku, ganggu usahaku menghidupi Huan-Huan, kamulah biang keladinya. Dia mana peduli Huan-Huan, dia cuma yang bahkan pada anak kandungnya sendiri sama sekali tidak peduli.
Kamu memukulku. Yang Sinyi, kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Dulu, karena kau, kakaknya Du Minghao, selalu kuanggap begitu, aku selalu bersabar padamu. Tapi sekarang kami sudah bercerai. Kamu ini siapa? Du Minghao siapa? Kamu? Aku sudah putuskan, takkan urus lagi dengan kalian. Tapi kalian paksa datang dan ribut. Mulai sekarang, kalian, jika berani muncul di hadapanku lagi, 1 datang, kupukul. 2 datang, kupukul. Pergi. Aku, pulang aja. Lihatlah istri seperti apa yang kau pilih. Cepat beri dia pelajaran. Nanti dia semakin menjadi-jadi. Apa yang kau tunggu? Pukul. Masa tenang perceraian. Kalian belum mengurus surat cerai. Kamu memukul istrimu sendiri. Aku lihat siapa yang berani menghalang hari ini. Aku? Kamu, ya, prestasinya bagus. Bantu dia. Lama tak jumpa. Kamu siapa? Hai, Yang Sinyi. Barusan ada kakek-kakek, sekarang bawa tukang reparasi lagi. Berapa kali kau khianati aku? Sudah berapa kali kau khianati aku? Aku dan Sinyi teman sekelas lama. Jangan fitnah dia. Sinyi, panggilannya akrab ya? Masih bilang tak ada hubungan dengannya? Kamu hebat. Jangan bilang aku bersih dan tak bersalah. Bahkan jika ada sesuatu denganku, bukan urusanmu. Kita sudah bercerai. Kita belum ambil surat cerai. Sekarang masa tenggang perceraian. Kamu gila. Aku malas bicara. Yan Ruihan, ayo pergi. Jangan peduli orang gila ini. Berdiri. Aku biarin kalian. Pasangan tampan cantik ini udah pergi. Yang Sinyi, mau apa? Aku tak peduli. Tapi kamu harus ikut aku ke galeri. Jelaskan pada bos itu. Bukan penyanyi jalanan. Jangan pengaruhi masa depanku. Coba sentuh dia lagi. Ayo pergi. Terima kasih tadi. Kalau bukan karena kamu, aku takkan tahu mantan suamiku bakal goda aku kayak gimana. Yang penting kamu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kenapa kerja di lokasi konstruksi? Aku ingat waktu baru nikah, kamu buka perusahaan kecil. Aku mengerti. Sekarang bisnis sulit. Perusahaan bangkrut. Jangan sedih. Suatu hari, kamu akan bangkit lagi. semoga seperti katamu. Oh iya, dengar dari Pak Manyang, kamu mau mulai bisnis? Sudah putuskan mau apa? Mau bantuan? Sudah dipikir? Aku siaran langsung. Aku mau jadi streamer. Live streaming. Benar. Live streaming, untungnya besar. Cepat ngumpulin modal awal. Tabunganku cukup nanti, aku banting setir dari depan ke balik layar. Bikin perusahaan buat kaderin bintang media. Iya juga. Live streaming gak butuh modal. Sekarang ekonomi selebritas internet lagi berkembang pesat. Kamu kan ganteng. Nanti perusahaan aku jalan. Aku kontrak kamu jadi selebritas. Semoga bos yang sukses-sukses segera. Taksi datang, aku anterin. Aku masih ada urusan. Ngerti? Shift malam ya. Aku duluan ya. Bos Yan, kok masih pakai baju ke proyek sih? Rapat lintas negara mulai. Cepetan ganti baju. Orang berpengaruh di Haicheng pakai ginian. Kalau nggak tahu dikira mau angkut batu di proyek. Angkut batu di proyek juga boleh. Terima kasih hadiahnya. Udah cukup, kamu udah ngasih ratusan ribu. Udahan, Layak.
Terima kasih. Lagu berikutnya, Bos Yan. Dokumen ini silakan dilihat. Ayah, lihat. Ibu lagi nyanyi. Masih berani manggung. lagu berikutnya kuhadiahkan untuk Ilu Tongsing. Yang Sinyi, keterlaluan. Sampai kapan mau mempermalukan diri? Hentikan nyanyianmu. Hentikan siaran langsung. Dengar, jangan mempermalukan aku. Pelukis Du Minghao. Pelukis jenius yang baru terkenal. Akun Du Minghao, pelukis jenius. Menurutku dia pelukis sinting. Kakak itu sedang bernyanyi dengan baik. Langsung memarahinya. Sudah berapa kali kukatakan, jangan sentuh barangku. Kenapa pegang ponselku? Ada apa ini? Kak Hao, kamu bertengkar apa dengan Huan Huan? Dia masih anak-anak. Bibi Zhou, ayah memarahi Huan Huan. Huan Huan benci ayah. Huan Huan hanya suka Bibi Zhou. Siapa minta kamu suka? Sama seperti ibumu. Sudah. Ayah dan anak tidak perlu bertengkar. Huan Huan, naik ke atas dulu. Bibi Zhou, tenangkan ayah. Lihat ulah Du Huan Huan. Kenapa Sinyi sedang siaran langsung? Lagi pula. Kak Hao, kenapa pakai akun utama komentar? Tapi, yang terpenting adalah Sinyi ini. Sebagai istri pelukis terkenal sepertimu, tidak pantas tampil di depan umum begini. Bukankah ini mempermalukan Kak Hao? Yang Sinyi, ini kesempatan yang kau berikan sendiri padaku. Jangan salahkan aku memanfaatkan kelemahanmu. Untuk Kalau dia sebijak kamu. Yang Sinyi ini, setiap hari mempermalukan aku. Kalau bukan dia memalukan, lukisanku bisa diturunkan? Selain itu, dia bukan istriku. Dia mantan istriku. Baik, aku salah bicara. Mantan istri. Tapi kenapa dia masih siarannya? Ternyata, dia mengabaikan perkataanmu. Bagaimana kalau? Cepat hubungi dia. Suruh dia hentikan siaran. Benar, kamu memang pintar. Dia berani tutup teleponku. Dia. Kalau begitu, kita langsung temui dia. Aku tak tahu alamatnya. Begini. Sing 03. Sing berikan akunmu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku pakai akunmu. Suruh dia berhenti. Pakai punyaku. Aku kan manajer di perusahaan. Kalau ini ketahuan orang, bagaimana aku bisa bekerja? Si kurang ajar ini nekat sendiri. Jangan libatkan aku. Tak apa. Sing 038. Kamu juga bukan public figure. Tak ada yang menyelidikimu. Yang Sinyi. Aku peringatkan terakhir kali. Hentikan siaran. Meski kau tak malu, pikirkan putrimu. Mau putrimu diejek seluruh dunia. Ibunya. Perempuan yang nyaris tak pantas jualan nyanyi di live. Apa? Penyiar ini cantik sekali. Sudah jadi ibu, istri orang. Aku makin suka akun ini bicara. Mirip pelukis Du Minghao? Kok mirip pelukis Du Minghao itu? Jangan-jangan ini Du Minghao pakai akun baru? Jangan kira ganti akun. Lalu identitasmu tersembunyi. Du Minghao. Hao, ini tak bisa dibicarakan online. Lebih baik temui Yang Sinyi langsung. Bicarakan baik-baik secara pribadi. Semua sudah tahu. Pertama, saya mantan istri Du Minghao. Sudah bercerai. Saya menghidupi diri sendiri. Saya bangun karier sendiri. Tidak memalukan. Saya bekerja jujur, cari nafkah dengan kemampuan sendiri. Du Minghao, menurutmu apa yang memalukan di sini? Atau prinsip hidupmu tidak benar? Orang sepertimu tak diterima di sini. Pergi! Pembawa acara benar. Cari uang sendiri tak memalukan. Mantan suami macam apa ini? Pria seperti dia cuma iri lihat mantan istri sukses. Hidupnya gagal. Pelukis terkenal Du Minghao? Siapa lagi yang mau beli lukisannya? Dia benar-benar gila. Berani bicara begitu di live stream. Pasti karena Yang Sinyi bercerai denganmu, dia menyimpan dendam padamu. Makanya dia sengaja mau menghancurkan reputasimu. Tidak boleh. Jangan biarkan dia terus siaran. Halo Bu. Suruh semua kenalanmu masuk live stream Yang Sinyi, lalu laporkan dia bersama-sama. Suruh dia turun siaran. Du Minghao, kau laporkan live streamku. Asik apa? Sudah kuperingatkan kau sendiri tak paham. Siapa lagi yang disalahkan? Selain itu, kuperingatkan terakhir, jangan nyanyi di jalan. Kalau kulihat lagi, akan kulaporkan setiap kali. Apa kamu gila? Ku beritahu kamu, lukisanku tak dipajang hari ini. Jangan harap hidup tenang. Selama aku sengsara, kamu juga tak bahagia. Lukisanmu diturunkan? Apa urusanku? Berhenti meribut tanpa alasan. Masih tak mau mengaku? Mengaku atau tidak tak penting.
Singkatnya, ikut aku ke galeri. Minta maaf langsung ke pemilik. Cepat, kamu tinggal di mana? Mau tahu di mana aku tinggal? Mimpi saja, Du Minghao. Ku beritahu kamu, bagaimanapun caramu takkan bisa hentikanku untuk raih hidup lebih baik. Yang Sinyi. Halo, Dia berani tutup teleponku lagi. Kak Hao. Kalau Yang Sinyi tak mau bicara, telepon saja perusahaan siar langsungnya. Pasti ketahuan alamatnya. Kebetulan, aku juga kerjasama dengan perusahaan siar mereka. Kenapa hari ini cuma siar 1 jam saja? Tidak kak, spasi. Dia tak tahu Yilu Tongsing itu aku. Aku nonton langsungnya. Kalau aku tanya begitu, bukanlah rahasia terbongkar? Sudah, ke rumahnya saja. Ini kan rumah terbaik di Haicheng. Mana mungkin Yang Sinyi tinggal di sini? Siapa tahu dia sudah berselingkuh. Pasti rumah pacarnya. Ayo, kita kejar dia. Berdasarkan apa kau halangi aku? Aku cari istriku. Kamu bukan pemilik properti di sini. Aku tak bisa izinkanmu masuk. Bawa simpanan cari istri. Siapa tahu kau cari istri. Atau mau mencuri. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Pernah lihat pencuri yang menyetir BMW? Menyetir BMW hebat ya. Kuberitahumu. Penghuni sini, bahkan asisten dan pelayan, semuanya nyetir Mercedes atau BMW. Kamu siapa? Kau memang suka meremehkan orang. Tuan Yen, silakan masuk. Kamu cuma pekerja. Ngapain kesini? Tuan Yen sering berkunjung. Dia keluarga pemilik properti. Tak seperti kau. Tuan Yen, kenal dia? Tidak. Dia cuma pekerja. Mana mungkin punya keluarga yang tinggal di sini? Pergi sana. Kamu. Sudahlah, Kak Hao. Para satpam itu memang suka meremehkan orang. Dia lihat, aku tak mampu beli rumah di sini. Tak apa, nanti kau jadi pelukis ternama, bisa beli properti di sini. Kalau aku sukses, ku buat dia jaga pintu tiap hari. Yang paling penting sekarang adalah mencari cara untuk masuk. Sinyi yang tak setia saja. Sudah masuk kita harus cari akal. Ini pasti rumah pria tak setianya. Luar biasa. Yang Sinyi di rumah pria lain berkencan. Hari ini aku bongkar kebohongannya. Biar dia tak bisa goda pria lagi. Ayo. Pembukaan tercepat, siaran langsungku butuh 3 hari. Sinyi, Kenapa datang? aku cari Pamanyang. Ternyata dia nggak ada. Aku dengar suara di atas. Jadi aku naik. Siaran langsungmu bermasalah. Perlu bantuan? Tidak perlu. Sekarang kamu kerja sendiri di proyek, keadaanmu juga tidak bagus, tak bisa bantu banyak. Sebenarnya aku tidak. Ayahku ulang tahun beberapa hari lagi. Bagaimana kalau kamu temani aku pilih hadiah ulang tahun? Baik. Ayo pergi. Yang Sinyi. Du Minghao, gimana nemu tempat ini? Dan penampilan apa ini kalian berdua? Jangan ikut campur. Jangan kira aku tak tahu. Ini mungkin rumah orang tua angkatmu. Aku malah mengaguminya. Di rumah seorang pria, berkencan dengan pria lain. Luar biasa, Yang Sinyi. Apa hukuman terakhir masih kurang? Jangan karena orang tak layak mengotori tanganmu sendiri. Du Minghao, tak peduli kau sampai di sini bagaimana, jangan sebut suami baik lagi. Huan-Huan ikuti ayah sepertimu, nantinya cuma salah jalan. Ayah seperti aku, Huan-Huan punya ibu. Tak tahu malu itu yang menyedihkan. Kak Hao, ini pasti rumah pria lain dekatnya. Kalau orang lain tahu, dia pasti tidak bisa mengasuh pria muda lagi. Benar. Yang Sinyi, hari ini ikut aku ke galeri dan minta maaf pada bos. Kalau tidak, aku bocorkan urusan pria mudamu ke semua orang. Semua orang. Nanti kulihat mau mengatasinya. Ini rumahku. Aku tak tahu kau bawa masalah ini ke hadapan siapa. Selain itu, Yan Ruihan bukan gigolo, dia penerima bantuan ayahku. Dia sedang kunjungi ayahku. Yang Sinyi, kamu bilang kamu anak yatim tapi kok sok-sokan. Memangnya kamu punya ayah dari mana? Rumah ini bisa jadi punya salah satu ayah angkatmu kan? Tapi pasti bukan milik yang kemarin naik motor listrik itu. Sinyi ya, kamu bilang saja kamu sudah cari banyak pria tua, tidak merasa jijik? Pasti jijik dong. Kalau saja tidak merasa jijik, mana mungkin sampai memelihara gigolo? Kamu benar-benar tak bisa ditolong lagi. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Minggir, aku mau pulang. Tidak boleh. Ikut aku ke galeri hari ini. Minta maaf langsung ke bos. Kalau tidak, kita bertahan di sini. Tunggu pria tuamu pulang. Nanti lihat saja. Ada apa ini? Kalian berdua siapa? Lihat kan? Ini pasti pria tua itu. Pasti.
Lihat kunci di tangannya. Ternyata villa ini pasti punya dia. Apa yang kalian bicarakan ini? Paman Hee, jangan hiraukan mereka. Kebetulan butuh mobil, kuncinya berikan padaku. Yang sini masih tidak mau mengaku? Mobil mewah ini langsung diberikan padamu? Kakek-kakek, kalau suka gadis 18 tahun, aku masih ngerti. Yang sudah 30 tahun lebih, tua dan layu ini, kamu juga suka? Kamu punya selera apa? Aduh, selera orang kan berbeda-beda. Tapi Om, meski kamu menjadikan Yang Singi sebagai simpanan, kamu tidak bisa mentolerir simpananmu memelihara gigolo kan? Simpanan? Gigolo? Kalian bicara apa? Sudah jelas, masih tak mengerti? Pemuda berminyak dan bermakeup tebal ini adalah gigolo yang dihidupi oleh Yang Singi. Apa? Kalian, kapan itu terjadi? Paman Hee, jangan dengarkan mereka. Antara aku dan Yan Ruihan tak ada apa-apa. Yan Ruihan. Kenapa namanya terdengar familiar? Aku pernah mendengarnya. Benar. Apa lagi yang harus aku katakan? Yang Sini, sekarang kamu tahu takut? Sudah terlambat. Orang tua ini sudah tahu masalah kalian berdua. Sebentar lagi, kamu bisa menunggu diusir. Singi, menurutku, cepat minta pada Hauge, akui salah dan minta maaf. Lalu nanti, jadilah untuk Huan-Huan, ibu yang jadi teladan baik. Hauge juga tak akan biarkanmu mati kelaparan di jalanan. Bahkan kalau dia mati kelaparan di jalan, aku tak peduli padanya. Tapi satu hal, apapun yang terjadi, jangan menyanyi di jalanan. Bukan. Kalian siapa? Dia mantan suami bajingan Sinyi. Aku mantan suami Yang Sinyi. Sekarang aku tegaskan, Yang Sinyi tak tahu malu. Wanita yang suka ganti pasangan. Jadi, kamu si bajingan yang nindas nona kami itu. Aku hajar kau. Paman Hee, jangan marah. Paman Hee, jangan marah. Sini ku selesaikan. Kamu istirahat di rumah. Bisa? Du Minghao. Awalnya tak mau berurusan denganmu, tapi kau terus memprovokasi. Kalau begitu, aku selesaikan semuanya denganmu. Baiklah. Mari kita hitung semua kejadian ini. Hitung sampai jelas. Benar. Selama ini kau makan dan pakai semuanya dari Kak Hao. Sekarang mau minta perhitungan. Kalau begitu, kembalikan semua uang selama ini kepada Kak Hao. Kenapa? Tidak punya? Bukannya baru dekat dengan orang kaya? Suruh dia yang bayar untukmu. Jangan keterlaluan. Sinyi urus rumah tangga untukmu. Lahirkan dan besarkan anak. Kau yang harus cari nafkah. Sekarang minta uang padanya. Kau tak punya malu. Kau berhak bicara di sini. Kau laki-laki selingkuhan. Salah. Mungkin malah selingkuhan keempat atau kelima. Beresi ngau bicara. Kalau kau hebat, gantikan dia bayar. Asal dibayar. Tak ganggu Sinyi lagi. Berapa mau? Aku bayar 2 kali lipat. Jangan bicara sembarangan. Kau cuma pekerja. Mana bisa bayar aku? Jangan kasih dia uang. Dia yang bayar. Du Minghao, Yang Sinyi, aku akan ganti uangmu. Kau gila? kau tahu nilai giwaris yang kau pecahkan berapa? Barang rongsokan dari pasar Loak paling 50.000. Mau minta berapa? 50 giwaris bernilai 5 miliar. Yang Singi, kau tidak waras. Pernah lihat uang sebanyak itu? Asal bicara saja. 5 miliar pula. Jadi, beralih dari nyanyi jadi penipu? Dulu tidak kusadarin kau begitu materialistis. Dan pandai mengarang cerita peninggalan almarhumah ibunya. Tak ternilai harganya. 5 miliar masih murah buat kalian. Berkonspirasi tipu aku, baik. Kalau kalian berdua, si tampan dan si cantik sampai tak tahu malu begini, jangan salahkan aku. Ayo, semua lihat. Sepasang tampan dan cantik ini selingkuh saat masih menikah, membiayai pria hidungan, sekarang malah berkomplot tipu mantan suami. Semuanya, saksi. Di kawasan villa kita, masih ada orang seperti ini? Sudah bertahun-tahun, aku jadi asisten rumah tangga di sini. Belum pernah melihatnya. Bisa jadi, dia simpanan yang dihidupi orang. Lihat apa? Pergi. Dulu aku buta, tak bisa lihat kau mutar balik fakta pria tak bertanggung jawab dan tak berperasaan. Kau tak percaya giok itu bernilai 50 miliar. Serpihan gioknya masih ada, bisa diperiksa ahli. Kalau tak mau ganti rugi, siap-siap mendekam di penjara selamanya. Kalau bisa diperiksa, periksalah. Nanti saat hasilnya keluar, akan kulihat siapa yang dipermalukan. Aku masuk penjara? Omong kosong. Kak Hao, dia bersikap sangat yakin. Jangan-jangan itu benar. Lagi pula dia sudah merangkul orang tua kaya itu. Bagaimana jika giok itu sangat berharga? Tidak mungkin. Dia berikan waktu kami baru nikah. Waktu itu, mana mungkin dia kenal banyak orang tua kaya? Baik, sekarang kita periksa keahlian. Setelah hasil keluar, kau harus jual semua harta, atau apapun caranya, ganti rugi penuh padaku. Boleh, tapi sebelum pergi, ikut aku dulu. Minta maaf pada pemilik galeri. Kalau tidak, belum selesai. Sudah kukatakan, lukisanmu diturunkan bukan karena aku. Apa kau tak mengerti? Yang tak paham bahasa manusia itu kau. Bertahun-tahun aku berhati-hati, tak pernah menyakiti siapapun. Hanya orang sepertimu, yang tumbuh sendirian sejak kecil, bisa melakukan hal bodoh seperti ini. Cukup bicara, ikut aku minta maaf. Aku lihat siapa berani menyuruh putriku minta maaf. Lihat siapa yang berani memaksa putriku minta maaf. Paman Yang,
Ayah, Kenapa orang tua ini? Cuma pengendara motor listrik. Bagaimana bisa masuk kompleks villa ini? Ini rumahku. Seluruh villa ini kubangun sendiri. Kenapa aku tak boleh datang? Justru kalian berdua. Bagaimana bisa lolos dari keamanan dan masuk diam-diam? Takut punggungmu sakit karena bicara besar? Ini milik siapa? Milik orang terkaya Haisheng, Yang Guoan. Akulah yang Guoan. Kamu Yang Guoan? Kalau kamu Yang Guoan, aku anak kandungnya. Aku tidak punya anak sepertimu. Seumur hidupku hanya punya satu anak, yaitu Xiao Yi. Justru kamu di siang bolong datang ke depan rumahku untuk mengganggu putriku sekadar cari mati. So akrab bilang, putriku mulu. Kalau bukan sudah tahu dia yatim piatu bisa termakan omong kosongmu, tuan rumah ini sudah kujumpai tadi adalah orang tua lain. dulu mau nikahimu ayahku nggak setuju, jadi ku bilang yatim piatu. Kami tak perlu bohong, ini rumah keluarga kami, Paman He kepala pelayan kami. Yang sini. Selama ini tidak kusadari kamu begitu jago mengarang cerita. Apapun kataku kamu tak percaya kan? Ya, apapun katamu, aku tak percaya. Kamu sendiri yang terus bilang tidak mencintaiku. Sekarang bawa dua pria ke sini. Kenapa? Aku harus percaya perkataan perempuan sepertimu. Mau percaya pun, aku cuma percaya perkataan wanita baik kayak Jackie. Tentu saja aku bukan dia. Di hatiku hanya ada kamu, tak ada pria lain yang macam-macam. Baik, aku ikut ke pameran lukisan untuk hadapi bos. Lihat, lukisanmu dicabut karena siaranku. Ikut aku ke pusat pemeriksaan untuk verifikasi. Nanti kebenaran terungkap, apalagi alasannya. Baik, ini kau yang bilang. Bawa kedua pria ini, bawa mereka juga. Kalau ini salahmu, kalian semua harus berlutut minta maaf padaku. Sudah ku bilang, itu ayahku. Anggap dia ayah angkatmu, dia juga harus pergi. Kau pergi sekarang. Tapi kita bicarakan dulu. Kalau yang terjadi padamu tak ada hubungannya dengan siaran langsung putriku, kau dan teman-temanmu harus meminta maaf pada putriku dengan berlutut dan membungkuk. Benar. Setuju sama Paman Yang. Kalau ternyata tak ada kaitannya dengan yang sini, kita lakukan apa? Tak mau berlutut, memalukan. Ini urusan kalian. Apa hubungannya denganku? Takut apa? Pasti dia yang salah. Baik, Paman. Lakukan seperti katamu. Siapa yang tidak pergi, dia pengecut. Aku belum setuju. Baik, segera pergi. Ayo, pergi. Kemari. Kepala museum. Apakah dia? Dia siaran langsung setiap hari. Mempermalukan diri. Dialah penyebabnya lukisanku semua diturunkan. Benar kan? Bicara, lepaskan tanganmu. Aku tarik, kenapa? Ku beritahu, sebentar lagi. Kalian semua harus berlutut minta maaf padaku. Bapak, tolong bicara. Dia atau bukan? Pasti karena yang sini. Kalau tidak, aku tak mau menanggung malu. Kau sendiri menyinggung orang terkaya di Haicheng. Buat apa bawa wanita ke sini? Apa? Apa? Bukan dia. Ini tidak mungkin. Pasti ada salah paham. Apa kamu itu tidak waras? Sekarang sudah tahu jawabannya. Kamu puas sekarang? Karena sudah tahu hasilnya. Tepati janjimu. Bersujud minta maaf pada putriku. Bersujud dan minta maaf padanya. Jangan bermimpi. Aku takkan bersujud, mau apa? Berani. Pukul aku. Tak kusangka ada orang yang punya permintaan hina seperti ini. Maaf. Lepaskan. Aku tak salah. Ngapain minta maaf? Ku beritahu kalian. Ingin aku minta maaf. Jangan harap. Jangan kira aku tidak tahu. Sudah pasti kalian bersekongkol dengan kepala museum. Sudah berkomplot bersama menjebak aku. Sampai kapan kamu terus ribut? Du Minghao, kok bisa kau berubah begini? Setiap ingat, aku pernah suka orang kayak kau. Aku langsung jijik. Kamu anggap aku menjijikkan. Kenapa kau anggap aku menjijikkan? Tak minta maaf. Jangan harap bisa bangun. Dan kamu juga. Aku tak pernah pukul wanita. Tapi kamu boleh jadi yang pertama. Si bodoh ini benar-benar mencelakakanku. Tidak bisa, sekarang belum saatnya berkonfrontasi dengannya. Dia pelukis genius. Selama kita tak sakiti orang terkaya di Haicheng, situasi akan berbalik nantinya. Aku berlutut. Aku berlutut. Maaf. Jackie, kamu. Sekarang giliranmu. Jangan bermimpi. Mustahil aku meminta maaf. Kamu sendiri setuju minta maaf sambil berlutut. Tak ada yang memaksamu. Kamu tak menepati janji. Bagaimana mendidik Huan-Huan dengan baik? Yang gagal didik Huan-Huan cuma kamu. Sungguh keras kepala. Baik. Kalau begitu, katakan. Selain dia, siapa lagi? Aku juga tak takut. Jujur ku beritahu. Kamu hina orang terkaya di Haicheng. Dia perintahkan pemblokiranmu. Aku hina orang terkaya di Haicheng? Tidak mungkin. Ini mustahil. Pasti ada salah paham.
Kak Hao, dia tak mungkin orang terkaya di Haicheng kan? Sepertinya kamu hanya menyinggung perasaannya. Jangan bercanda. Buka matamu dan lihat baik-baik. Orang terkaya di Haicheng naik skuter listrik? Memang ya. Orang terkaya di Haicheng naik skuter listrik? Sungguh bodoh. Apapun kita bilang, mereka tak percaya. Kamu tahu diri. Aku malas jelasin. Karena aku sudah menemanimu ke sini. Kamu harus periksa keaslian giok. Pergi ya, pergi. Barang lo akan kayak kamu. Masih berlagak. Tapi ku peringatkan, jika terbukti palsu, semua uang untukmu. Harus kau kembalikan 100 kali lipat. Baik, jika giok asli, jangan harap bisa kurangi 1 sen. Bagaimana? Sudah kubilang itu palsu. Set giok ini terlalu rusak parah. Harus diperbaiki dulu, baru bisa dinilai. Kembalilah 2 minggu lagi. Pergi. Berdiri. Besok masa tenang, perceraian berakhir. Pukul 9 pagi. Kantor urusan sipil. Ayah, kamu blokir Du Minghao. Kenapa nggak bilang? Aduh, hal kecil seperti ini. Dibicarakan atau tidak? Sama saja. Kenapa? Kamu ingin aku mencabut pemblokiran? Dia sudah perlakukanmu begitu. Masih suka dia? Jangan terlalu tegang. Sudah lama tak peduli padanya. Cuma hak asuh Huan-Huan tak akan kuambil. Aku takut Du Minghao jatuh miskin. Kalau begitu, Huan-Huan, anak kecil itu, kalau nanti ikut ayahnya, akan hidup susah. Itu juga pantas untuknya. Tapi dia kan dari tubuhku, darah dagingku. Aduh, kamu terlalu lembut hati. Baiklah. Lagi pula, dia juga cucu perempuanku. Kalau nanti benar-benar menjadi pengemis kecil, itu akan memalukanku. Tapi kita bicara jujur dulu. Jika dia berani lagi tidak menghormatimu, bahkan Du Minghao dan dia jangan harap hidup di Haicheng. Pemblokiran Du Minghao dicabut. Puas? Jalankan. Halo? Apa katamu? Larangan terhadapku dicabut. Aku sudah tahu. Aku dan orang terkaya Haicheng pasti ada salah paham. Orang besar seperti dia, mana mungkin susahkan aku? Bagus. Kak Hao, aku tahu kamu pasti bisa. Jiaki, baik makmur maupun jatuh. Orang yang menemaniku selalu kamu. Aku bersumpah. Aku hanya mencintaimu. Besok aku ceraikan dia. Kita segera nikah. Baik. Akhirnya merdeka. Yang sini, kebebasan yang kau maksud. Artinya bisa terang-terangan. Merayu pria muda tampan? Kalau bukan karena sebagian orang suka andalkan perbedaan kekuatan pria wanita, selalu lakukan kekerasan padaku. Aku takkan sampai, bahkan bercerai pun harus bawa orang lindungiku. Sini, kenapa kau bilang begitu soal kakak Hao? Kenapa dia cuma pukul kau, gak pukul aku? Karena kau tak cukup baik, selalu buat kakak Hao marah. Benar. Kenapa hanya memukulmu? Sebagian orang memang begini. Tak pernah pada diri sendiri. Cari penyebab. Memang, sebagian orang begitu tak pernah mencari penyebab pada diri sendiri. Yan Ruihan, kita pergi. Sudah pergi sekarang? Masih mau traktir kalian? Makan permen nikahan. Maksudmu apa? Maksud apa? Tak mengerti? Susah lepas diri. Wanita tak menarik. Aku harus segera menikahi. Wanita yang paling kucintai. Selamat ya. Berdiri. Barusan ku bicara. Kau tak dengar. Ku bilang kita nikah. Kita nikah. Sikap apa itu? Tak apa-apa. Aku dengar. Jadi, semoga langgeng hingga tua, bersama sampai tua. Cukup? Sungguh keterlaluan. Kau tak menyesal? Aku tahu. Kau belum tahu kan? Pemblokiranku sudah dicabut. Ini aku tetap di seluruh Haicheng. Seniman termuda dan paling berbakat. Yang paling menjanjikan. Tapi sayangnya aku beritahu. Kini meski kau menyesal, sudah terlambat. Kenapa harus menyesal? Aku susah-susah lepas dari sampah masyarakat. Aku malah bersyukur. Yang sini, basa-basi. Lagi pula saat ini Sinyi tak bisa berbuat apa-apa. Setelah tinggalkan Kak Hao, pria sebaik itu, dia cuma bisa bersama pekerja migran ini. Pria yang sudah menikah sebelumnya, cuma kau yang menginginkannya. Kau... Dia benar.
Aku pernah menikah. Kalau aku pria yang pernah menikah, berarti kau wanita yang pernah menikah. Tapi sayangnya, begitu aku selesai bercerai di sini, aku langsung dapetin wanita kuat kayak Jiaki buat nikahin aku. Kalau kau, ada yang mau terima kamu? Hah? Sinyi, dengarkan nasihatku. Wanita itu kalau sudah bercerai jadi tak berharga. Lihat, pekerja migran ini yang temani kau ke catatan sipil juga tak mau menikahi kau, kan? Benar. Wanita yang pernah bercerai memang tak berharga. Entah pekerja migran ini atau ayah angkatmu, tak ada yang tulus padamu. Mereka cuma main-main denganmu. Kalian, Aku harus kecewakan kalian. Hari ini aku temani dia ke sini untuk menikahinya setelah dia bercerai. Wanita sehebat dia, aku takut kehilangan. Apa katamu? Kalian akan menikah? kenapa kau bisa langsung dapat pengganti? Tak boleh cari cinta sejati. Yang Sinyi, hidupmu makin mundur. Mau nikahi pekerja migran, tak malu? Penyesalan terbesarku pernah mencintaimu. Kau pukul aku. Dulu pukulanmu KDRT, sekarang kita cerai. Jangan sentuh aku lagi, kuhukum kau seumur hidup. Hauge, hari ini hari bahagia kita. Jangan sama mantan istri kamu terus marah-marah. Belum urus surat nikah. Kamu benar. Hari ini hari bahagia saya. Aku tak akan mempersoalkanmu. Ayo urus surat nikah. Oh ya, kalian berdua bilang mau urus surat nikah juga? Kenapa? Cuma bicara besar? Serius sekarang? Tak berani? Apa yang tak berani kulakukan? Urus surat nikah. Ayo, pergi. Aku tadi benar-benar kesal. Kenapa kamu tidak mencegah aku? Bukan untuk menang, tapi harga diri. Aku tak bisa biarkan kamu kalah. Aku pernah cerai. Cerai lagi pun tak apa. Tapi ini pernikahan pertamamu. Kalau ganggu masa depanmu, cari pasangan nanti gimana? Aku? Diam aja ngapain? Skuter listrik dicuri. Aku sudah menikah. Masih ganggu aku. Mau rujuk lagi? Jangan mimpi. Dia suamiku. Mana mungkin suka sama kamu penyanyi jalanan tak setia? Dulu tak kusangka, Du Minghao ini bisa jadi pelukis ternama. Untungnya yang Sinyi. Sekarang setelah susah payah, mereka cerai. Aku tak boleh gagal di ujung jalan. Betul. Dia suka mencela. Aku cuma ingat pernikahan kita dulu. Mau kasih kesempatan lagi naik BMW ku. Bagaimanapun ke depannya. Kalau ikut buruh bangunan, kau hanya bisa naik motor listrik saja. Mobilku datang sebentar. Tak perlu repot penjual lukisan ikut campur. Penjual lukisan? Tahu apa itu pelukis sejati? Sayang, jangan marah. Orang seperti dia seumur hidup tak pernah lihat karya seni apapun. Apalagi pahami urusan kami para seniman. Kau benar. Tapi hari ini aku mau lihat. Buruh bangunan ini bisa hadirkan mobil apa? Jangan bawa mobil tua itu. Nanti malah jadi bahan ejekan. Mobilnya datang. Ibu Yan, silakan naik. Ayo naik. Apa yang terjadi? Bukankah dia buruh bangunan? Sewa mobil ini mahal ya? Menyewa pemain khusus? Jadi, bulan depan ini, kerja lembur terus sebagai buruh. Yang Sinyi, kalau ikut dia nanti, kau mungkin tinggal di lokasi proyek juga. Selain itu, kalau kerja sebagai buruh, jangan bilang kau mantan istriku. Aku malu. Du Minghao, jangan meremehkan orang. Aku saja. Dulu, pasanganmu tak berguna. Selalu bersekongkol dengan orang lain untuk menindasmu. Sekarang berbeda. Selama aku ada, kau tak perlu lagi berjuang sendirian. Aku ada. Buat banyak uang palsu. Tak takut masuk penjara? Ini ganti rugi biaya pengobatanmu. Maksudmu? Suamiku. Lupa? Dulu tak pernah pukul perempuan, tapi penjahat pengecualian. Kamu tahu siapa aku? Berani kau pukul aku. Dulu tak punya status. Tapi aku suami Sinyi. Kalau berani lagi padanya, berkata kasar. Setiap kata yang kau ucapkan, aku patahkan satu jarimu. Bikin kamu tak bisa lukis lagi. Lukisan jelekmu itu. Sian! Kamu tahu aku siapa? Kamu tahu lukisanku? Nilainya berapa? Berapapun jumlahnya, aku ganti rugi. Istriku, ayo kita pergi. Yang Sinyi, aku tak akan biarkan kalian. Pasangan jahat. Ngapain diam saja? Antar aku ke rumah sakit. Baik.
Nayan Ruihan menghamburkan uang sebanyak itu. Jangan-jangan dia orang penting? Orang penting apa? Aku lihat langsung. Pakai baju pekerja proyek. Pasti cuma pamer. Buang-buang uang. Dia mungkin punya utang pinjol puluhan juta. Bu, Sudah pulang. Nak, tanganmu dipukul siapa? Apa? Siapa pukul adikku? yang Sinyi dan pria itu. Aku pasti akan balas dendam. Pergi ke rumah sakit hari ini. Tidak semua buruk. Ada kabar baik juga. Apa? Kabar baik apa? Aku hamil. Sudah 1 bulan. Jangan-jangan yang Sinyi, malam dia diusir itu. Kalian berdua, sudah, jangan lanjut. Sekarang kamu adalah pahlawan keluarga Du. Lakukan apapun. Harus lebih hati-hati. Oh, Bibi, ngapain? Tak dengar, Bibi Zul? Bukan. Ibu barumu bilang, dia sekarang hamil. Cepat rapikan barang-barang ini. Bagaimana kalau ibu barumu terbentur? Benar. Sekarang kamu sudah jadi kakak. Ngapain main barang jelek begini? Nanti harus bisa jaga adik. Tapi Bibi Zhao bilang, Huan-Huan boleh main apa saja. Ya, Huan-Huan mau main apa? Silakan. Nanti, setelah anak laki-lakiku lahir, semua yang kamu punya. Jadi, milik anak laki-laki. Jangan manjakan dia. Dulu, dia anak satu-satunya di rumah. Tak ada pilihan. Saya sudah punya cucu. Tak bisa lagi memanjakannya. Anak perempuan ini, pergi. Bersihkan kamarmu. Nantinya untuk adikmu. Nenek, Ada apa? Suruh pergi. Ya pergi aja. Papa, aku benci kalian. Kamu, Anak bandel. Persis seperti ibunya. Dimanja banget. Aku aja yang bujuk dia. Biarkan dia. Selagi perutmu belum hamil, mari kita diskusi tentang acara nikah. Ayah, aku kesal sama Du Minghao sampai naik darah. Karena itu, Putriku, gaya memilih pria ini akhirnya normal. Pria sebaik Xiao Yan seharusnya sudah kamu dapatkan lama. Paman Yang, tidak perlu berkata begitu. Masih panggil paman? Ayah, baik-baik. Kepala rumah, cepat cari perusahaan pernikahan terbaik untuk mempersiapkan pernikahan anak-anak. Ya, Sudahlah, aku ikut. Ayo pergi. baik. ayah, tapi... Maaf, tunggu ayahku pulang malam ini, akan ku jelaskan padanya. Sebenarnya tidak jelas juga baik. Ah? Sinyi, pernahkah kamu berpikir aku ingin menikahimu? Aku sudah menikah lagi. Sinyi, penyesalan terbesarku adalah tak bisa kau lihat diriku. Jadikan kau istri orang. Kali ini, beri aku kesempatan, boleh? Kamu sangat baik. Secara logika, aku harus terima permintaanmu. Tapi aku sungguh kecewa dengan pernikahan. Seakan semua hal di dunia ini, pada akhirnya hanya berujung sama saja. Aku tahu. Bahkan kuucapkan banyak hal, kamu tak akan percayaiku. Makanya, aku sudah siapkan beberapa hal untukmu. Ini adalah... Mulai sekarang hingga nanti, seluruh hartaku jadi milikmu. Kalau kita bercerai, aku pergi tanpa bawa apa-apa. Tak akan biar kamu tersakiti. Tidak bisa. Ini... Aku tahu, dibanding Paman Yang, mungkin ini tak berarti. Akan kukerahkan upaya terbesar untuk bahagiakanmu selalu. Jadi, kamu bukan pekerja migran? Mobil ini punyamu? Asisten ini juga punyamu? Uang sebanyak ini tak merasa sayang sama sekali? Memberikanmu lebih itu wajar. Dulu, kalau bukan karena kamu yang memaksa paman yang biayaiku, takkan ada diriku hari ini. Sinyi, beri aku satu kesempatan untuk membahagiakanmu. Boleh? Gaun pengantin terbaru kami. Wajah muram itu untuk siapa? Aku nikah sama Tante Zhou, kamu harusnya senang. Pasti Huan-Huan tak mau bawa tasku, lalu merajuk. Ini akibat dimanja. Du Huan-Huan, hari ini ku beri pelajaran. Kamu takkan tahu batas. Hentikan. Ibu, Mi, Du Minghao, Huan-Huan, putrimu sendiri. Yang Sinyi, kamu ngapain di sini? Hak asuh Du Huan-Huan milikku. Aku akan ajar dia sesuka hatiku. Selamanya tak ada hubungan denganmu. Du Huan-Huan ke sini. Kasih ke Bibi Zhou, ambilkan tasnya. Aku akan memukulmu? Jangan seperti ibumu. Banyak tingkah. bukan ambil tak. Dulu tak perlu lakukan apa-apa. Aku harus ngerjain PR. Kalau tidak, nenek dan bibi marah. Keluar, aku tak bisa beli apa-apa. Aku juga harus merawat Bibi Zhu. Bibi Zhu suruh bawa semua barang. Bibi Zhoumu sedang hamil. Bukankah seharusnya kamu merawatnya? Kemari. Aku nggak mau. Aku mau ibu. Huan-Huan kamu yang mau ikut ayah. Tidak, tidak, tidak.
Huan tak bilang. Huan, siapa yang ajar kau bohong? Ibu tak pernah didik kau. Harus bertanggung jawab atas kata-katamu dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kamu yang bilang mau ikut ayah dan ayah usir ibu. Sekarang ikut ibu lagi? Maksudmu mau ikut siapa saja dan lakukan apa saja begitu? Bukankah kamu yang mengajarkannya? Dia bertindak semaunya. Berbohong sudah jadi kebiasaannya. Bukankah itu diturunkan darimu? Ayah yang berbohong, nenek berbohong, bibi berbohong, bibi Zhou juga. Kalian semua berbohong. Kalian yang suruh Huan usir ibu? Diam. Omong kosong. Kau sudah terbiasa berbohong. Bukannya kau bilang suka bibi Zhou? Mau dia jadi ibu barumu? Bukan begitu? Anak-anak memang begitu, selalu berubah-ubah keinginannya. Kurasa hari ini Huan terlalu lelah, jadi bicaranya ngawur. Bagaimana kalau gaun pengantinnya? Tidak kita lihat dulu hari ini. Ayo pulang. Pulang apanya? Dulu kalian usir aku, tapi hari ini kalau tidak jelas siapa yang jelekkan Huan, tidak ada yang boleh pergi. Kau gila. Selain kau ibunya, siapa lagi yang bisa jelekan dia? Kalau kau tak bisa didik dia, jangan salahkan orang lain. Pelajaran yang kuberikan padamu masih kurang. Siapa suruh tunjuk? Mau jari lain patah lagi? Huan, kau jelaskan apa yang terjadi. Huan, asal kau bilang ke ibumu, kelak ingin bibi Zhou menjadi ibumu, nanti bibi Zhou akan membelikanmu banyak mainan. Setuju? Tapi Huan hanya punya satu mama. Masa sih? Punya satu mama lagi kan berarti tambah satu orang yang menyayangimu. Huan, papamu itu sama sekali tidak menyukai ibumu. Dia suka bibi Zhou. Yang tidak disayangi itu pelakor. Masa mau ibumu jadi pelakor? Asal kau bisa mengusir ibumu, nenek, tante, dan papamu akan lebih menyayangimu. Kalau mama nggak mau Huan, gimana? Mana mungkin? Mana ada mama yang tidak menyayangi anaknya sendiri? Masa nenek mau bohong padamu? Kalian jahat. Kalian bohongi Huan. Dia masih anak-anak. Kenapa kalian pakai cara begitu kotor padanya? Jaki, Huan benar? Huan masih anak-anak. Perkataan anak-anak mana bisa dipercaya? Pasti belakangan ini kalian mengabaikannya. Sampai dia bicara sembarangan begini. Huan tidak bohong. Kamu yang bohong. Nak, kamu ini. Bukankah tadi Tante Zhou tak membelikanmu coklat? Masa kamu ngomong seenaknya? Sayang, mereka pasti iri padamu. Larangan baru dicabut, hidup semakin membaik, lalu mau hancurkan keluarga kita. Duminghao, apa maksudmu? Kamu sangka aku suruh Huan? Sejak cerai kapan aku ketemu Huan? Mana mungkin aku ajar dia bicara begitu? Dia tiap hari main ponsel. Siapa tahu dia diam-diam hubungi kamu. Sayang, perlakuan aku ke Huan kan kamu tahu. Semua permintaannya aku penuhi. Dulu dia paling suka padaku. Sekarang tiba-tiba berubah. Pasti ada yang menghasut. Kamu memang bisa memutarbalikkan fakta. Katanya jadi ibu tiri itu sulit. Tapi aku sudah sangat baik ke Huan. Aku tahu, kau kesal ku ambil kakak Hao. Tapi soal cinta, dua pihak saling suka. Siapa bisa atur? Kak Singi, kumohon, jangan hancurkan keluarga kami lagi. Lawan aku, yang Singi. Kamu masih hijau. Dulu kau kalah dariku, sekarang pun sama. Bukan gini. Kalian yang suruh aku bilang ini. Sudah kuucapkan, kalian tetap tak sayang aku. Hanya sayang adik dalam kandungan bibi Zhou. Cukup. Huan kau, benar-benar pembohong. Bibi Zhoumu perempuan sukses dan tangguh. Mengapa tuduh anak kecil? Memang dia yang menuduhku. Kau perlu dididik. Aku di sini masih mau pukul anak. Hak asuh ada padaku. Aku didik dia sesukaku. Bukan urusanmu. Apa? Mau rebut hak asuh? Dulu kukira Huan lebih suka keluargamu. Kalian juga rawat Huan. Maka hak asuh Huan kuserahkan padamu. Tapi kini kusadari kau berat sebelah. Kau berat sebelah. Tak peduli putrimu sendiri. Hak asuh kurebut darimu. Perkataan anak kecil kau percaya semua. Di bawah langit ini, takkan ditemukan orang dewasa kedua sebegitu bodoh sepertimu. Ya, putriku, mengapa tak percaya padanya? Kau tak apa-apa? Dulu dia mengusirmu. Apakah kau sama sekali tak membencinya? Bukankah yang paling kubenci orang yang sengaja menghasut hubunganku dengan putriku? Bukankah yang membuat Huan jadi buruk? Andai tahu Huan akan dihasut begini olehmu, seharusnya aku tak titipkan Huan padamu. Sayang, kau benar. Anak ini tak boleh lagi tinggal di keluarga ini. Anak ini masih kecil. Masih bisa diperbaiki. Jika anak ini terus tumbuh di keluarga begini, akan rusak hidupnya. Aku dukung hak asuhmu. Perjuangkanlah. Awalnya, aku yang menghasut. Hubungan Du Huan dan Yang Singi agar Yang Singi bercerai. Manfaatkan kesempatan usir Du Huan agar di kemudian hari dia tak perlu berebut harta dengan anakku. Sayang, jangan mimpi. Kukatakan, hak asuh Huan sampai mati tak akan kuserahkan. Tak khawatir Huan terpengaruh buruk. Omong kosong. Huan hanya akan terpengaruh buruk jika ikut bersamamu. Jika ikut bersamamu, Mi. Jauhkan ibuku dan kakakku dari ini. Huan akan dapat materi lebih baik jika ikut aku. Kamu tak punya pekerjaan, dia cuma buruh tani.
Dengan apa besarkan anak? Uang yang kusebar sebelumnya masih kurang? Atau pikiranmu yang bermasalah? Tidak peduli kita bilang apa, mereka tak terima kenyataan. Benar juga, orang sepertinya sama sekali tak bisa menerima. Istri yang diremehkannya, tiba-tiba berubah jadi orang kaya jauh lebih sukses darinya. Mereka tak mau pikirkan bagaimana kita masuk toko gaun pengantin yang butuh belasan juta untuk masuk dan pilih gaun pengantin. Tapi aku sudah terbiasa dia menutup mata pada kenyataan, malas berdebat. Benar. Bagaimana mungkin seorang buruh tani masuk ke toko gaun pengantin eksklusif ini? Masa iya kalian berdua mengarang cerita, Mi? Harus ada batasnya. Hari ini harusnya hari bahagiaku. Kalian semua merusaknya. Entah bagaimana kalian berdua bisa menyusup masuk. Diam apa? Pulang denganku. Bu, aku tak mau pergi. Aku ingin ikut ibu. Mau berdiri. Du Minghao, serahkan hak asuh Huan-Huan padaku. Aku akan besarkan Huan-Huan dengan baik. Tak perlu ganti leontin giok itu. Hasil identifikasi belum keluar. Bawa barang rongsokan gini lalu mau tukar hak asuh? Jangan mimpi. Sayang, hak asuh Du Huan-Huan kalau yang Singi mau. Berikan saja. Jackie, kamu sadar bicara apa? Kamu malah mau serahkan hak asuh Huan-Huan padanya. Bukannya kamu paling sayang Huan-Huan? Aku juga mempertimbangkan keluarga kita. Di perutku ini juga anakmu. Kandunganmu ini, anak siapa, anak siapa? Jangan asal menuduh. Sayang, dia menjelekkan aku. Kenapa buru-buru? Aku sedang memarahi Du Minghao. Atau jangan-jangan kandunganmu ini bukan anaknya? Aku. Jackie, kamu takkan mengkhianatiku kan? Tentu tidak. Selama ini hanya kamu yang kucintai. Kalau bukan karena yang Singi yang ikut campur dulu, yang pertama menikahimu mestinya aku. Aku malas dengar omonganmu yang membalikan fakta. Apapun yang kalian katakan, Huan-Huan pasti kuajak pergi. Kalau keberatan, kita ketemu di pengadilan. Huan-Huan, kita pergi. Berhenti. Hei, berhenti. Aku perintah kau berhenti. Mau apa kamu? Dia bawa anakku. Mau apa kau? Leontin giok itu bernilai juta-juta? Aku, anak kita? Mundur selangkah. Biarkan dia bawa anak itu. Kalau giok itu palsu, kita bisa rebut hak asuh nanti. Kamu benar. Ah, tidak. Salah. Giok itu mustahil asli. Dan yang Singi juga tidak mungkin anak orang terkaya itu. Kalau tidak, mengapa laranganku bisa dicabut secepat ini? Tapi dia bisa masuk toga pengantin ini? Siapa tahu dia sudah jadi istri orang kaya tua lainnya. Belum pergi? Nunggu apa lagi? Malam ini pesta comebackku. Sekaligus pengumuman pernikahan yang penting kita. Jangan sampai tertunda. Cepat pergi. Benar. Sama sekali tidak boleh tertunda. Setelah malam ini, aku akan jadi istri pelukis jenius tersohor di Haicheng. Aku sudah berusaha mati-matian dapatkan semua ini. Dia, yang Singi, mustahil orang penting. Mustahil. Bukannya pergi pilih gaun pengantin. Kenapa bawa pulang anak kecil ini? Kau sudah berbaik hati mengalah demi anak. Cabut larangan untuknya. Sekarang lihatlah. Keluarganya benar-benar jahat. Direktur, malam ini adalah pesta comeback Du Minghao. Kebetulan, Laporan pemeriksaan giok sudah keluar. masih ingin untuk comeback? Sampaikan perintahku. Aku blokir total seluruh keluarga Du Minghao. Aku akan membuatnya tak punya tempat di Haicheng selamanya. Baik. Tunggu. Barusan kau bilang pesta comeback? Ya. Berani menyakiti putriku dan merusak cucu perempuanku, aku akan melihat sendiri bagaimana dia mau comeback. Pelukis hebat Du. Saya hormat Bapa. Saya sudah bilang sejak lama, pelukis hebat Du ini bakatnya luar biasa. Saya sudah lihat lukisan Bapa. Semua memuji bagus sekali. Pujiannya berlebihan. Benar sekali. Lukisan mencerminkan karakter pelukisnya. Pelukis hebat. Lukisannya bagus. Karakter pribadinya juga istimewa. Mungkin dia tersinggung orang terkaya, cuma salah paham. Anak saya, dia itu jenius. Kalian tidak akan bisa menyainginya. Betul, adik saya hebat. Adik ipar saya juga wanita karier tangguh. Di usia muda, gajinya ratusan juta per tahun. Saya ingat pelukis hebat Du. Istrinya ibu rumah tangga. Aduh, itu cerita lama sekali. Lihat, itu menantu saya yang sekarang. Ketua Yang Guoan, orang terkaya Haicheng, dengan keluarga hadir di acara. Ada apa ini? Dik, kau undang orang terkaya itu. Pintu rumah orang terkaya menghadap kemana? Gak tahu. Mana mungkin diundang? Lalu dia bisa masuk bagaimana? Oh, ini sederhana. Pasti sebelumnya. Dia salah paham pada anak saya. Sekarang tahu salah. Hari ini. Ini pesta kebangkitan anak saya. Dia sengaja datang. Minta maaf ke anak saya.
Bukan mustahil. Sekarang saya, pelukis paling populer. Memberi saya muka itu wajar. Masa saya tidak tahu? Saya akan memberi bapak muka. Datang untuk apa? Kami minta ganti rugi. Kamu harus ganti rugi. Hasil identifikasi keluar. Giok jade ini, harga pasar tahun ini bernilai 53 juta, akan kubulatkan untukmu jadi 50 juta saja. Yang sini. Anda bilang 500 ribu, aku mungkin percaya. 50 juta? Kamu merasa jadi putri orang terkaya? Menganggap kakek ini sebagai orang terkaya? Mana orang terkayanya? Tadi bukannya ada yang bilang orang terkaya sudah masuk? Di mana? Kalian benar-benar tak bisa membedakan. Aku berdiri tepat di depan kalian, tapi kalian pura-pura tak melihatku. Kau bilang siapa tak bisa bedakan? Oh, aku mengerti. Kalian palsukan diri sebagai orang terkaya. Bagus sekali. Yang Sinyi, kau memang hebat. Cepat pergi dari sini. Kalau kau palsukan diri sebagai orang terkaya sampai menyinggung yang asli, jangan sampai kami kena imbas. Satpam. Keluarga ini sungguh keterlaluan bodohnya. Ayahku yang guaan. Harus kukatakan berapa kali? Yang sini. Dia bilang itu dia. Langsung percaya? Kebetulan sekali. Yang hadir hari ini, semua orang berpengaruh baru di Haicheng. Mereka tokoh terkemuka Haicheng. Semuanya, mari kita lihat. Apakah kakek ini benar yang guaan atau bukan? Orang terkaya bertahun-tahun tidak muncul di publik. Aku belum pernah lihat. Kamu pernah? Aku juga belum. Pelukis, Du bilang orang ini palsu. Mungkin benar dia palsu. Bagaimana? Sudah jelas. Kamu berani palsukan diri sebagai orang terkaya. Cepat pergi. Sudah terlalu lama tidak keluar sampai tak ada yang kenal aku lagi. Xiaoyan. Mungkin tak kenal paman Yangku. Tapi pernah lihat aku kan? Dialah orang berpengaruh baru di Haicheng Direktur Yan Ruihan. Kekayaannya triliunan. Apa? Bicara apa? Dia cuma buruh bangunan. Masa dia orang kaya baru di Haicheng? Presiden miliaran? Pelukis Du, orang lain mungkin salah. Aku pasti tak salah. Karena Tuan Yan bulan lalu baru kasih saya proyek besar. Dia Tuan Yan sendiri. Kalian bilang yang Sinyi menikah lagi dengan buruh bangunan ini? Bukan dia kan? Bukan. Dengan hak apa dia, yang Sinyi, menikah lagi, bisa nikahi pria lajang kaya? Dengan hak apa? Ini poin pentingnya. Diam. Sekarang masih pikir aku dan ayahku pura-pura. Ini. Bahkan jika dia presiden miliaran lalu apa? Perkataannya bisa dipercaya? Belum tentu untuk istri kedua ini mendukung gengsinya. Baru bilang rusa itu kuda bilang orang tua ini orang terkaya. Mungkin belum tahu, perempuan ini bernama Yang Sinyi. Dia mantan istri suamiku. Selalu menyimpan dendam terhadap suamiku. Dia dekati Yan Ruihan, orang kaya itu. Mengganggu pesta comeback suamiku. Sayang, jangan takut. Aku hubungi polisi. Biarkan polisi tangkap mereka. Kamu hadapi mereka di sini. Tenang, aku tunggu kamu kembali. Cepat pergi dan segera kembali. Pria itu ternyata Yan Ruihan. Yang Sinyi, putri orang terkaya. Dia mendekati Yan Ruihan. Yan Ruihan takkan lepaskan aku. Gunakan kesempatan ini. Lari segera. Kekacauan ini biarkan keluarga Du Minghao bodoh yang bereskan. Dia pintar, mau kabur. Tenang, dia tak bisa kabur. Yan Ruihan. Jangan kira punya uang dan kuasa, lalu berbuat semaumu, merusak pestaku. Aku beritahu kalian, istriku laporkan ke polisi. Takkan ada yang kabur. Baik, kami tunggu. Tapi, sudah kubuktikan identitasku. Sertifikat penilaianku juga asli. 50 juta ini, bagaimana kamu berikan ke istriku? Aku terima cicilan buat surat utang. 50 juta jumlah besar. Bahkan pelukis jenius sekalipun, dia tak bisa keluarkan 50 juta. Yang Sinyi, kamu bilang ini bernilai 50 juta? Berarti benar-benar bernilai 50 juta? Dia CEO, kekayaan ratusan miliar. Masa dia mau tipu 50 juta? Sekarang bayar utangnya. Atau mau ingkar janji? Di mana kami bisa dapatkan 50 juta? Bahkan jual rumah pun tidak akan cukup. Bahkan giokmu bernilai 50 juta. Kenapa minta kami ganti? Buktinya, yang bisa buktikan bahwa giok itu kami yang pecahkan. Ibu, sekarang kita hanya bisa mengingkari. Tak ada cara lain. Tak mungkin bayar dengan uang, kan? Iya. Apakah kalian punya bukti? Kalian tak tahu malu? Du Minghao, mereka mau ingkar janji. Kamu kan seniman, kamu juga mau ingkar janji. Aku. Anak, kamu gak bisa. Lihat keluarga kita. Dililit utang. Hidup di jalanan kan? Ibuku benar. Apakah kamu punya bukti? Dulu kukira kau sampah masyarakat, tapi setidaknya masih punya integritas seniman. Sekarang kau benar-benar tak terselamatkan. Jangan buang waktu. Mau bukti? Aku punya.
Kalau berharga, ini ku kembalikan. Bukti ini cukup jelas, bukan? Bagaimana kau bisa dapat video ini? Bukannya sudah kuhapus? Dengan uang, semuanya bisa diatur. Bagaimana anak kita? Yang Sinyi, kalau begitu hak asuh anakku berikan padamu. Ini imbalan 50 juta, boleh? Sekarang baru bicara hak asuh Huan-Huan, terlambat. Lalu apa maksudmu? Aku mau hak asuh Huan-Huan dan ganti rugi Gyoku sesuai harga. Setidaknya kita pernah suami istri bertahun-tahun. Tak ada toleransi sedikit pun. Mengapa aku harus berurusan dengan sampah masyarakat soal kemanusiaan? Lunasi sekarang atau buat surat utang? Harus kau paksaku di depan umum sampai hilang muka. Kau paksa aku telanjang di salju lalu usir aku dari rumah. Tak pernah kau bayang hari ini. Baik, kau hebat. Yang Sinyi. Surat utangnya? Surat utangku beri. Anak itu tak ku mau. Uang untukmu, anak juga untukmu. Tak mau lagi. Aku tak mau apa-apa. Dia cuma beban keuangan. Semua aku berikan padamu. Aku punya anak laki-laki. Du Huan-Huan tak kuinginkan. Siapa kau sebut beban keuangan? Putrimu Du Huan-Huan yang ku maksud. Itu juga anak perempuanmu. Du Minghao, kau bukan ayah. Kenapa kau pukul anakku? Kau lahirkan anak perempuan. Ini kenyataan kan? Anakku salah bicara. Ibu, kau pukul aku? Hak apa kau pukul aku? Kau tak pantas jadi neneknya. Selama ini, Huan-Huan dirusak hasutanmu. Pukulan ini pantas kau terima. Yang Sinyi, kau gila. Kau gagal didik anakmu. Kenapa salahkan ibuku? Belum kena pukul, bertahun-tahun ini. Kau yang paling buruk di keluarga. Memang putriku, sangat berani. Sungguh gila. Sinyi, berani melawan. Pukul aku tak apa, tapi berani sentuh ibuku dan kakak. Memukulmu ya aku pukul saja. Perlu pilih hari khusus. Di mana Jaki? Jaki panggil pihak berwenang. Hari ini aku akan melaporkannya. Aku akan memenjarakannya. Zhou Jaki di mana? Jangan-jangan dia kabur. Tidak mungkin. Jaki pernah bilang dia akan berbagi suka duka denganku. Dia tak akan tinggalkan aku. Maksudmu dia bawa koper ke bandara lapor polisi? Apa maksudmu? Bawa dia masuk. Jaki, kau bilang kau mencintaiku. Kenapa kau tinggalkan aku dan kabur sendirian? Suamiku, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bermaksud kabur. Semua itu fitnah dari mereka. Tenangkan dulu orang ini. Kalau orang ini tahu, kalau aku terus menipunya, pasti dia akan memukulku sampai mati. Dia memang terlalu mencintaimu. Makanya dia mengandung anak orang lain untuk menjadikanmu bapak tiri. Apa katamu? Kau tak dengar? Bapak tiri. Kalau tidak, mengapa dia buru-buru rebut cerai kita? Bulan semakin besar, perutnya tak bisa disembunyikan. Dia bilang benar. Tentu saja tidak benar. Anak dalam perutku baru 1 bulan. Malam itu sebulan lalu, kamu bersamaku. Kau lupa? Apa kau yakin anak dalam perutmu baru 1 bulan? Jadi, apa ini? 10 minggu. Ini palsu. Ini palsu. Dia yang memfitnahku. Harus panggil dokter yang kau suap untuk hadapi kau langsung. Du Minghao, kita pernah suami istri. Kuingatkan dengan tulus, jadi bapak tiri tak mudah. Jahat. Kau selalu bilang cinta. Ternyata semua kebohongan. Apa maksudku menipumu? Bukankah ini atas dasar suka sama suka? Dulu, saat kau dan dia, Sinyi belum bercerai, kau sudah main api denganku, bersikap tidak jelas. Aku yang memaksamu. Zhou Jaki, dulu kau berjanji setulus hati. Bilang tak akan tinggalkanku. Kau juga yang bersumpah. Anak orang kaya itu memaksamu. Apakah semua ini bohong? Kamu percaya omong kosongnya? Du Minghao, kau tega sekali padaku. Tapi padamu dia setia. Diam kau. Kau boleh berbuat, aku tak boleh bicara. Kau harus membuatku kehilangan segalanya. Baru puaskah? Sadarlah. Kalian memang tak punya apa-apa. Kalian berutang 50 juta padaku. Ini surat utang. Du Minghao, kau benar-benar memberinya. Surat utang 50 juta? Utangmu sendiri. Kenapa kau bebankan padaku? Zhou Jaki, suami istri harus berbagi suka duka. Kau masih belum sadar. Dia mau berbagi kebahagiaan denganmu. Tak mau berbagi kesulitan. Kau benar. Tapi aku tak percaya. Perkataannya itu tidak benar. Iya kan? Bicara. Zhou Jaki, kalau kau tak suka padaku, kenapa kau hancurkan rumah tanggaku? Selain kau, siapa lagi yang mau jadi ayah? Untuk anak dalam kandungannya? Katakan. Anak haram ini milik siapa?
Bicara. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu, masih perlukah aku mencarimu? Bukankah anak dalam kandungan itu milikmu? Kalau begitu, cerai. Berpisah baik-baik. Kau terlalu berharap. Kau kira setelah cerai, 50 juta tak perlu dibayar, kau belum paham apa itu utang suami istri. Lihat Du Minghao, sekarang dia setuju cerai denganmu. Sayang, dengarkan aku. Aku masih sayang kamu. Bagaimana kalau aku gugurkan bayi ini yang ada di kandunganku? Akan ku temanmu bangkit. Kita hidup tenang saja. Tak ada kesempatan bangkit lagi. Haruskah kau bertindak sekejam ini? Yang Sinyi, Aku tak berniat lawan kalian. Kalian yang selalu datang cari masalah. Yang paling tak pantas kalian lakukan merusak anak perempuanku. Ini konsekuensi pantas untuk kalian. Yang Sinyi, jangan kira merangkulnya bisa berjalan semaumu. Konsekuensi pantas? Hanya 50 juta. Jual lukisan sudah balik modal. Jangan kira jika aku sengsara, kau akan bahagia. Putri yang Guan bisa jalan semaunya di Haicheng. Ada masalah? Kau, tua bangka, masih pura-pura ya? Sampai sekarang, kau masih gak mau akui aku orang terkaya di Haicheng. Kau pikir begitu ya? Atau takut mengaku? Apa yang tak berani? Karena dia takut jika mengakui, dialah yang benar-benar buta. Tinggalkan putri orang terkaya. Tapi malah bersama wanita yang suruh dia asuh anak orang. Cukup. Du Minghao, mengingat kita pernah suami istri, aku kasih kesempatan terakhir. Dengan sungguh-sungguh, minta maaf padaku dan ayah. Akan kubujuk ayah agar tak blokir kamu. Aku nggak salah. Ngapain minta maaf? Minta maaf? Jangan mimpi. Baik. Ini konsekuensi perbuatanmu. Sampaikan perintah. Blokir seluruh negeri untuk seluruh keluarga Du Minghao. Baik. Blokir nasional keluarga Du Minghao. Ya, blokir. Langsung diblokir? Baik. Aku tunggu di sini. Coba blokir satu. Kulihat. Halo? Apa? Perusahaan mau memecatku. Halo? Mungkinkah? Apa ada kebetulan begini? Ayah Sinyi, dia orang terkaya di Haicheng? Tidak apa-apa, Bu. Aku buka kartu. Aku baru-baru ini kencan dengan seorang anak orang kaya kelas atas. Adikku tidak bisa menafkahimu. Aku akan menjagamu di masa tua nanti. Apa? Kamu mau putus denganku? Adikku diblokir oleh orang terkaya di Haicheng. Jadi kamu takut menyinggung orang terkaya? Halo? 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 Baik, bos. Aku paham. Aku takkan beli lukisan Du Minghao lagi. Halo, cepat ambil lukisan Du Minghao dan bakar. Halo? Du Minghao, kamu tamat. Kamu menyinggung orang terkaya di Haicheng. Dia blokir. Kamu bilang apa? Siapapun yang terima lukisanmu akan bangkrut. Lakukan yang terbaik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu putri orang terkaya. Anak, harus apa kita lakukan? Adik? Kamu sudah menikah dengan Yang Sinyi selama bertahun-tahun. Pasti ada perasaan. Coba kamu mohon padanya, ya, adik? Sinyi, aku salah, maafkan aku, ya? Benar. Sinyi, kamu putri orang terkaya di Haicheng. Kenapa nggak bilang dari dulu? Benar-benar seperti air besar menyapu kuil naga. Kita tetap satu keluarga. Sudah aku bilang berkali-kali, tapi kalian tak percaya. Kita tetap satu keluarga. Satu keluarga. Sudah aku bilang berkali-kali, tapi kalian tak percaya. Siapa yang tahu kau serius? Sinyi, dulu salah ibu. Kau, tolong maafkan ibu, ya. Maafkan ibu. Aku dan Du Minghao bercerai. Bibi gua. Ini. Nak, kau cepat pergi bujuk Sinyi. Kalian pernah suami istri. Dia masih suka padamu. Cepat! Semua salah kau. Karena kau, aku jadi begini. Kau gila apa? Ini salahmu, tak bisa menilai orang. Apa urusanku? Kau bikin aku kehilangan pekerjaan. Berdasar apa salahkanku? Istriku dia semua gara-gara dia. Dia yang mengadu domba kami. Dia yang ajari Huan hal buruk. Kuserahkan dia padamu. Hajar dia sesukamu. Kita sudah cerai. Sekarang suamiku dia, Yan Ruihan. Bukan begitu, sayang. Istri kau yang kau tarik itu. Jangan panggil sembarangan. Aku juga ditipu. Aku tak ingin begini. Kalau begitu, ku bunuh dia. Bunuh dia. Maafkan aku. Ku hajar. Hentikan. Sayang, sudah maafkan aku? Bisa hapus utang 50 juta? Mulai lagi. Menikah kembali. Du Minghao, kau memuakan, memukul wanita. Itu caramu. Zhou Jiaqi tak tahu malu jadi wanita simpanan salah.
Tapi kau punya keluarga masih main api dengannya. Masih sok suci. Tapi kamu punya keluarga, masih bergaul dengannya. Kamu merasa tak bersalah? Sebelum perceraian, sampai setelah cerai, aku sudah kasih banyak kesempatan, kamu tak hargai sendiri. Jangan jadikan wanita alasan, hadapi kenyataan. Kamu ini orang jahat sejati. Bukan begitu, sayang. Aku bukan orang jahat, aku juga korban. Aku ditipu dia. Seharusnya aku tak tertipu. Maaf, bisa? Mari kita rujuk. Kita sekarang... Anak, Tidak tahu identitas putriku, kau hina dia habis-habisan. Sekarang, setelah tahu, kau bermimpi ingin jadi menantu orang terkaya. Kurang ajar kau berkhayal. Sejak kau berikan giok itu ke Zoujiaki dan meremukannya sendiri, hubungan kita sudah tamat. Giok? Kak Hao, dapat giok dari mana ini? Kelihatannya bagus, berikan padaku. Dari yang sini. Semacam hadiah cinta? Terima kasih Kak Hao. Sudahlah. Suka? Ambil saja. Zoujiaki, kau wanita berhati ular. Sejak saat itu, kau sudah mengaturku. Memang ia mau apa? Kalau bukan karena sikap pelin-pelanmu, mana mungkin aku berhasil? Kubunuh kau. Pengawal? Sayang, aku tahu salah. Maafkan aku. Aku tak ulangi, sayang. Aku mohon. Mari rujuk. Setuju? Sudah terlambat, Du Minghao. Sayang datang terlambat. Lebih hina dari rumput. Sayang, ayo pulang. Panggil aku apa? Sayang, Baik. Pulang. Ayo pergi. Ibu, aku salah. kamu bayi yang dikandung ibu 10 bulan. Buah hati yang dilahirkan. Bahkan, jika kamu salah jalan, ibu takkan menyerah padamu. Kedepannya, mulai sekarang, ibu akan lebih bersungguh-sungguh mendidikmu agar jadi anak yang baik. Ayo pergi, kita pulang. Sayang, aku salah kali ini. Aku pasti akan baik padamu. Kasih aku kesempatan lagi. Sayang, mau kabur? Dengar baik-baik. 50 juta. Kalau harus dikembalikan, kamu yang bayar. Aku tak akan kembalikan. Lepaskan. Lepaskan anakku. Keluarga kami menderita parah. Karena ulahmu. Kamu penyebabnya. Lepaskan dia. Adik, cepat lari. Kejar Singi. Kita masih bisa diselamatkan. Lepaskan dia. Segala hal di masa lalu berakhir hari ini. Kekacauan itu milik kalian. Aku, yang Singi, akan menyongsong hidup baru.